Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung yang dipancar luaskan melalui FM 97,6 MHz dan beberapa FM di daerah masing-masing. Dan Anda bukan saja mendengarkan kami pendengar dan pemirsa, bisa melihat kami di channel YouTube Mutiara Pagi RRI Bandung, yang insya Allah bisa melihat narasumber kami setiap pagi di Mutiara Pagi RRI Bandung. Baik pendengar dan pemirsa, bahagia sekali pagi hari ini kami bersama Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD akan berbincang-bincang mengenai meneladani akhlak Rasulullah SAW. Tentu ketika kita berbicara akhlak Rasulullah SAW, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya terdapat dalam diri Rasulullah teladan yang baik bagi yang mengharapkan ridho Allah dan ganjaran di hari kemudian, dan dia banyak menyebut Allah. Baik pendengar, kita simak seperti apa meneladani akhlak Rasulullah SAW bersama Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD. Silahkan Ustazah. Terima kasih kepada Bapak Haji Sasmita yang sudah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami bisa bertemu kembali di kajian Mutiara Pagi RRI ini ya. Mudah-mudahan Pak Haji Sasmita selalu sehat dan dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rabbi rosli sadri wa yassirli amli wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Dan kita tidak lupa kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, para tabi'in dan keluarganya, dan tentunya kepada umat akhir zaman. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai, di sini saya akan memaparkan tentang akhlak Rasulullah yang patut jadi teladan bagi umat muslim. Rasulullah SAW yaitu mempunyai akhlak yang paling mulia ya, yang mempunyai attitude atau etika yang paling tinggi, sehingga kita harus menjadi panutan beliau. Apa saja yang menjadi akhlak Rasulullah yang ada pada dirinya, sehingga kita sebagai umatnya yang harus mengikuti jejak beliau, yaitu satu, kejujuran. Beliau Nabi Muhammad SAW diberi gelar yaitu as-siddiq, yaitu jujur. Beliau terkenal dengan kejujurannya, tidak pernah berbohong meskipun dalam keadaan sulit apapun, beliau selalu berkata yang benar. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 70, surat Al-Ahzab ayat 70, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ayat surat ini juga menjelaskan bahwa kita itu harus berkata atau perkataan yang benar. Karena dengan perkataan yang benar membuat kita atau membuat semua orang itu percaya karena kita tidak pernah berbohong. Sebagaimana dalam hadis al-kadzabu la yusadaku wa insaduko. Orang yang suka berbohong tidak akan dipercaya meskipun benar. Makanya kita sebagai umatnya kita harus menjaga ucapan kita. Karena apa? Kalau kita berbohong satu kali seumur hidup mungkin ya kita tidak akan dipercaya. Rasulullah itu selalu menjaga dengan ucapannya. Nah, kita sebagai umatnya harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu ucapkan dengan yang benar, perkataan yang benar, tidak boleh berbohong, karena berbohong itu menimbulkan orang-orang tidak akan percaya seumur hidup. Kita harus menjaga seperti
yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua yaitu kesabaran. Rasulullah SAW mempunyai sifat yang paling sabar ya, menunjukkan tingkat kesabaran yang luar biasa. Beliau sabar menghadapi penolakan, penghinaan, dan tantangan dari musuh-musuhnya, serta sabar dalam menghadapi kehidupan yang sesulit sehari-hari. Kesabaran Rasulullah merupakan teladan untuk kita agar kita tidak putus asa dan teguh dalam menghadapi ujian. Rasulullah SAW yaitu sangat sabar ya dalam menghadapi ujian, hinaan, cacian maki dari para sahabatnya, mungkin ya dari keluarga, tetapi beliau dihadapi dengan kesabaran, karena innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah sangat dekat dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kesabaran apa yang telah Rasulullah lakukan. Yaitu yang ketiga, dermawan. Rasulullah SAW sangat dermawan ya, kedermawanannya sangat tinggi. Rasulullah tidak melihat orang itu kaya atau miskin, tetapi Rasulullah dermawan dengan sesama manusia. Seperti contoh zaman dulu Rasulullah pernah ada seorang wanita yang memberikan baju untuk Rasulullah SAW, dan ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, baju yang engkau pakai itu sangat indah gitu. Nah, Rasulullah saking dermawannya, baju yang dipakai itu beliau pulang ke rumah lalu dilepaskan, lalu diberikan kepada orang yang memintanya. Memang ya sulit ya kalau kita memberikan barang sesuatu yang kita cintai itu diberikan kepada orang lain ya tentunya, tetapi kita mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW. Bukan itu ya, bukan kita harus ini, tetapi kita harus mengikuti, harus dermawan gitu ya. Apapun yang kita miliki, harta kita yang kita punya gitu ya, kita harus bisa memberikan rizki kepada orang yang membutuhkan, dan tidak menjamin ya yang banyaknya uang itu untuk masuk surga, tetapi tetap akhlak yang akan menjamin untuknya masuk surga. Yang keempat yaitu rendah hati. Rasulullah SAW meskipun sebagai pemimpin umat umat Muslim ya tentunya ya, beliau tidak besar kepala gitu ya, beliau rendah hati gitu, tidak melihat kedekatannya misalnya dengan seseorang yang kaya atau yang miskin. Beliau selalu memberikan kesejahteraan untuk umatnya gitu. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi haunan wa idza khotoyahumul zahiluna qalu salaman. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata yang menghina mereka, mengucapkan salam. Nah ya, di sini juga kita harus rendah hati, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh besar ya istilahnya besar kepala mungkin ya. Apa yang kita punya itu hanya milik Allah, dan kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengikuti jejak-jejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan beliau tentunya membuat akhlak kita lebih baik, dan membuat akhlak kita bisa masuk ke surganya Allah. Yang kelima yaitu kasih sayang. Rasulullah SAW mempunyai sifat kasih sayang, penuh kasih sayang kepada keluarga, kasih sayang kepada sahabat-sahabatnya, kasih sayang kepada para tabiin ya. Bahkan beliau waktu pas mau meninggal gitu ya, mau dicabut nyawa, beliau selalu mengucapkan umatku, umatku, umatku. Nah, saking cintanya beliau kepada umatnya gitu, sambil terus umatku, umatku, umatku. Mungkin bagaimana untuk umatnya yang akan di masa datang gitu ya, ketakutan mungkin banyak yang masuk ke neraka gitu ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
berbuat baik kepada sesama, terutama kepada orang yang lebih lemah dan yang membutuhkan. Jadi kita harus saling kasih sayang, harus saling menyayangi ya, harus kita kepada yang lebih rendah kita harus sayang, kepada yang lebih tinggi juga kita harus sayang gitu ya, karena menimbulkan mawadatan warahmatan itu penuh dengan kasih sayang itu akan membuahkan hasil yang begitu indah ya pada waktunya. Yang keenam yaitu yang mempunyai akhlak yang paling mulia pada diri Rasulullah, yaitu keberanian. Rasulullah SAW mempunyai keberanian yang sangat luar biasa di dalam menghadapi musuh, di dalam medan perang maupun dalam menyampaikan kebenaran. Beliau tidak pernah takut menghadapi ancaman atau penindasan. Bahkan ketika menghadapi kekuatan yang lebih besar, keberanian beliau menjadi inspirasi untuk kita dalam berdiri teguh pada prinsip dan menyampaikan kebenaran. Nah, Rasulullah itu sangat berani ya di medan perang. Dia tidak takut mati, dia tidak takut dia tidak takut menghadapi musuh-musuh gitu. Dia tetap menjalankan dengan kebenaran dan kekuatan yang jadi yang lebih besar, sehingga Nabi Muhammad SAW sangat berani untuk menjalankan buat umat muslim ya. Yang ketujuh yaitu keadilan. Rasulullah SAW menegakkan keadilan dalam setiap tindakan dan keputusannya yang beliau buat. Beliau tidak membedakan antara orang kaya dan miskin, mulia atau hina dalam memberikan hak-hak mereka. Akhlak beliau yang selalu adil menjadi teladan bagi kita untuk berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari ya. Makanya ya kita harus berlaku adil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berlaku adil itu bukan misalnya kita kedekatan dengan orang kaya, kita selalu baik dengan beliau gitu, dengan orang kaya itu. Nah, Rasulullah SAW tidak seperti itu ya, tetapi Rasulullah SAW selalu memberikan keadilan dengan sesama umatnya. Yang selanjutnya yaitu pemaaf. Rasulullah SAW beliau tidak pernah menyimpan dendam, selalu memaafkan kepada orang-orang yang menyakitinya, dan Rasulullah selalu memberikan, apapun dia dibenci oleh seseorang tetapi beliau memberikan maaf. Kita lebih baik memaafkan dulu daripada, meskipun kita tidak salah tetapi kita lebih bagus memberi maaf terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri yaitu istiqomah ya. Rasulullah mempunyai istiqomah, teguh pendirian. Kita juga harus mempunyai istiqomah, teguh pendirian, tidak tergoyahkan oleh yang lainnya gitu ya. Rasulullah sangat teguh pendirian. Apapun yang dia perbuat, apapun yang dia lakukan, dia melaksanakan dengan baik, sehingga menjadi teladan bagi umat muslim ya. Karena dengan teguh pendirian itu, istiqomah, sesuatu hal yang memang sangat sulit ya, apabila kita diiming-imingkan dengan misalnya dengan kemewahan atau dengan keindahan, mungkin hati kita bisa tergoyahkan. Tapi Rasulullah SAW sangat kuat ya teguh pendiriannya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang teguh pendirian, istiqomah ya. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kepada umatnya selalu istiqomah, karena dengan keistiqomahan kita akan terwujudnya sesuatu hal yang lebih baik ya. Tentunya yang ke-10 yaitu tanggung jawab atau amanah. Rasulullah SAW yaitu sangat amanah ya, apabila diberikan tugas atau misalnya diberikan amanah, dia selalu dijaga amanahnya, sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsim bima kasabat rohinah.
Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan berarti kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Karena dengan tanggung jawab apa yang kita perbuat itu berarti kita sudah memberikan hal-hal yang positif untuk diri kita sendiri ya tentunya. Nah, Rasulullah juga seperti mencontohkan apa yang untuk mencontohkan kepada umatnya bahwa segala sesuatu hal yang kita lakukan berarti kita harus bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu kehidupan sederhana. Rasulullah SAW yaitu meskipun dia adalah sebagai pemimpin umat muslim ya, kalau sekarang itu presiden ya, tetapi Rasulullah SAW hidupnya sangat sederhana, karena dengan kesederhanaannya pun beliau tetap dengan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW memberikan inspirasi untuk kita semua, tidak berlaku sombong, tidak berlaku tidak berlaku sombong dan tidak berlaku tidak berlaku sombong dan tidak misalnya kita seorang kaya atau banyak uang gitu ya, tetapi hidupnya sederhana. Apa yang kita miliki tidak menjadikan kita itu jadi sombong gitu ya. Yang selanjutnya yaitu menghormati orang lain. Rasulullah SAW yaitu selalu menghormati orang lain, karena dengan menghormati orang lain kita menghormati diri kita sendiri. Kita harus menghormati, kalau kita ingin dihormati berarti harus menghormati diri kita sendiri. Insya Allah kalau kita menghormati diri kita sendiri akan dihormati oleh semua orang. Nah, Rasulullah juga menghormati dirinya dengan menghormati waktu, menghormati segala sesuatu ya. Nah, kita juga harus mengikuti apa yang Rasulullah SAW laksanakan ya, kerjakan. Yang terakhir yaitu cinta kepada keluarga. Rasulullah SAW yaitu sangat mencintai kepada istri-istrinya ya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para sahabatnya, karena dengan kecintaan kepada keluarga itu menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya, penuh kasih sayang, penuh hormat, penuh saling menghargai. Karena dengan menghargai keluarga, insya Allah menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin seperti itu Pak Haji. Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RI Bandung. Pagi hari ini kita sama-sama menyimak Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Pendengar dan pemirsa, seperti kita tahu bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah manifestasi real yang terdapat dalam Al-Quran. Rujukannya sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar dan pemirsa, tidak ada satupun perilaku dari beliau yang buruk, karena beliau memiliki sifat maksum yang artinya terjaga dari melakukan perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Tentu kita ingat bahwa Rasulullah SAW adalah akhlak Rasulullah itu sangat, diantaranya sangat menghormati atau menyayangi dan memuliakan orang tua, terutama ibu. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada beliau tentang siapakah orang yang dihormati lebih dulu, maka Rasul menyampaikan, ibumu, 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 dan 3 kali dia mengatakan seperti itu. Baru yang keempat yaitu bapamu. Pendengar dan pemirsa, bagaimana akhlak Rasulullah SAW sehari-hari? Nanti kita akan kembali menyimak dari obrolan kami bersama Ustazah Masnah. Baik Bu Ustazah, perlu tentu kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, Bu Ustazah sendiri dalam membina anak didik tentunya seperti apa menerapkan akhlak-akhlak Rasulullah SAW kepada anak didik kita?
Ya, terima kasih ya Pak Haji ya. Ya tentunya kita mendidik anak-anak, apalagi saya sebagai pendidik sebagai guru gitu ya, sebagai guru TK, guru taman kanak-kanak, yaitu mendidik anak itu terutama dari kitanya dulu ya, terutama keluarga. Kalau kita mendidik anak-anak berarti akhlak kita juga harus baik ya, tentunya harus baik, harus berakhlak mulia. Karena dengan berakhlak mulia itu akan menjadikan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Kita harus mengikuti ajaran-ajaran yang Rasulullah telah lakukan dan mengikuti apa yang Allah telah perintahkan kepada kita. Yeah. Sehingga anak-anak kita nantinya mengikuti apa yang kita lakukan sebagai orang tua. Dan sebagai pendidik juga harus mendidik anak-anak menjadikan anak peserta didiknya menjadikan anak yang soleh dan solehah, misalnya keluaran dari TK mana, menjadikan anak yang soleh dan solehah, tapi tetap yang terutama itu adalah keluarga. Seperti itu mungkin Pak Haji. Rasulullah SAW kita tahu bahwa mempunyai sifat sidik ya, yang artinya benar. Beliau selalu benar dalam perkataan, perbuatan. Beliau tidak pernah berbohong dalam kesehariannya dan tidak pernah sombong. Ini seperti apa kita menerapkan bahwa sifat-sifat tersebut kepada anak kita, terutama mungkin bukan anak saja, tetapi kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, seorang guru dalam kehidupan sehari-hari seperti apa Bu Ustazah? Tentunya Pak Haji ya, yang namanya bohong itu ya jangan diterapkan gitu ya, jangan diterapkan dari sejak kecil, karena al-kadabu la yasudaku wa in suduko, orang yang berbohong itu tidak akan dipercaya meskipun benar. Nah makanya kita mendidik dan diri kita juga jangan membohong, jangan menjadi orang pembohong lah gitu ya, karena orang yang bohong itu tidak akan dipercaya meskipun benar gitu. Nah Rasulullah SAW itu selalu menjaga dengan ucapan, dengan perkataan yang benar, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Nah kita juga harus menerapkan apa yang Rasulullah SAW lakukan gitu. Kita kepada anak berarti sebagai orang tua kita tidak boleh berbohong, atau misalnya kita tidak boleh nanti ya kalau ada misalnya nih ya ada yang datang misalnya tukang kredit atau apa, bilangin aja mamahnya tidak ada. Nah seperti itu juga sebetulnya tidak boleh ya, kita terus terang aja gitu. Atau misalnya kita terus terang bahwa mamah itu memang belum ada uang, bilangin aja kepada anaknya. Yang penting kita tidak boleh menanamkan kebohongan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW yaitu sifatnya itu tabligh, yang artinya menyampaikan. Beliau tak pernah menyembunyikan wahyu sedikit pun dari Allah, kemudian disampaikan. Tentu sebagai seorang pendidik, apakah kita dalam penyampaian yang dicontohkan sesuai akhlak Rasulullah seperti apa Bu Ustazah? Ya insya Allah ya, saya sebagai pendidik berarti panutan anak-anak ya, panutan anak-anak. Kita harus memberikan contoh-contoh yang baik ya, terutama contoh seperti akhlak Rasulullah, karena Rasulullah itu sifatnya memang ya jujur, pemaaf gitu ya, banyaklah sifat-sifat Rasulullah yang baik. Nah kita juga harus menerapkan kepada anak-anak kita, terutama pada diri kita sendiri juga, kepada keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, karena dengan dengan kebenaran atau dengan apa yang kita lakukan itu kita harus betul-betul ditanamkan dari sejak kecil. Ya, sehingga kalau kita ditanamkan sejak kecil, insya Allah nanti kita sudah besarnya pun akan selalu terjaga gitu. Pendengar dan pemirsa, sifat Rasul yang ketiga dan keempat yaitu amanah dan fatonah. Amanah yang artinya dapat dipercaya. Beliau tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya, baik itu sebagai pemuka agama, utusan Allah, maupun sebagai pemimpin umat. Dan fatonah yaitu Rasulullah orang yang cerdas, kemampuan menghafal yang beliau miliki sangat hebat, meskipun beliau adalah umi, yang artinya tidak bisa membaca dan menulis. Karena itu ternyata memiliki tujuan agar umat tidak mempunyai pemikiran bahwa apa yang beliau sampaikan adalah
karangan atau ciptaan beliau sendiri. Dalam menyikapi sifat amanah, menurut Bu Ustazah seperti apa? Ya, terima kasih ya Pak Haji ya. Yang namanya amanah itu kita harus betul-betul ya, kita dikasih amanah berarti kita harus harus bertanggung jawab gitu ya. Kita harus menjaganya amanah yang diberikan oleh orang kepada kita. Karena Rasulullah juga menjaga amanah yang mungkin misalnya dulu ya waktu zaman Rasulullah yang berada di Gua Hiro, karena beliau tidak bisa membaca ikro begitu ya, beliau ketakutan gitu ya. Beliau juga segala sesuatu yang diberikan oleh Allah dia juga selalu amanah dan disampaikan lagi kepada umatnya begitu. Ya. Baik pendengar dan pemirsa, keteladanan Rasulullah SAW tentu kalau kita melihat dari konteks ini, Abbas Al-Aqad, seorang pakar muslim kontemporer, menguraikan bahwa manusia itu terdapat diklasifikasikan ke dalam 4 tipe. Tentu yang pertama yaitu tipe seniman, tipe pemikir, tipe pekerja, dan yang tekun beribadah. Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa beliau menghimpun dan mencapai puncak keempat macam manusia tersebut. Tentu karyanya, ibadahnya, seni bahasa, dan diskusinya, semuanya itu dikuasai oleh baginda Rasulullah SAW yang tidak ada tandingnya dengan apapun. Karena insya Allah kita bangga sekali sebagai punya Rasulullah SAW, karena semua akhlak yang kita bisa tiru dari baginda Rasulullah SAW. Baik pendengar dan pemirsa, meneladani akhlak Rasulullah, di kesimpulan terakhir Bu Ustazah silakan. Ya, terima kasih ya Pak Haji. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah yang telah Rasulullah lakukan, yaitu apa saja akhlak-akhlak Rasulullah, yaitu yang patut diteladani, yaitu satu yaitu kejujuran, asidik ya, terus kesabaran, kedermawanan, rendah hati, kasih sayang, keberanian, keadilan, pemaaf, pengendalian diri, serta tanggung jawab dan kasih sayang kepada keluarga. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kita bisa melaksanakan apa yang telah Rasulullah SAW lakukan, dan kita termasuk orang-orang penghuni surga gitu ya, penghuni surganya Allah, karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan menjauhkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Mungkin seperti itu pemaparan saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk kami sendiri ya. Permisa yang saya cintai, kita tutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu buat kita untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Mutiara Pagi tiap berlangsung setiap pagi dari pukul 5 hingga menjelang pukul 6 dengan berbagai narasumber dengan tema yang berbeda. Bisa Anda ikuti dan bisa lihat kami langsung di channel YouTube RRI Bandung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.